Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang hubungan kontrak proyek konstruksi di mata kuliah kita manajemen rekayasa, yaitu kita akan bicara tentang kontrak suatu proyek konstruksi itu hubungannya seperti apa. Kita mulai dulu dari pengertian hubungan kontrak, di mana suatu hubungan antara dua belah pihak yang saling membutuhkan, menguntungkan, serta dibatasi oleh lingkup waktu. Jadi ada waktu, ada lingkup biaya, dan lingkup kerja. Kalau suatu kontrak tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh lingkup biaya dan lingkup kerja, tidak bisa dikatakan sebagai tidak memiliki hubungan kontrak gitu. Tidak bisa dikatakan sebagai kontrak yang baik. Pada proyek konstruksi, jadi hubungan kontrak yang terjadi itu antara owner dengan atau pemberi tugas dengan konsultan, mungkin konsultan perencana, konsultan pengawas, itu bisa dibuat kontraknya. Juga dengan kontraktor atau antara kontraktor utama dengan subkonnya juga bisa dilakukan pembuatan kontrak. Terus hubungan kontrak proyek konstruksi terjadi apabila satu pihak, misalnya owner, punya keinginan dan biaya, ya, dan pihak lainnya, misalnya kontraktor, mempunyai kemampuan profesional untuk dapat mewujudkan keinginan pihak tersebut. Maka dengan kemampuan profesinya itu, ya, kontraktor dapat mewujudkan keinginan dengan biaya dari pihak owner tersebut. Tuh, jadi hubungan antara kontrak antara owner dengan konsultan perencana, konsultan pengawas, kontraktor maupun kontraktor utama ke subkontraktor. Kemudian selanjutnya saya akan bahas tentang jenis-jenis kontrak konstruksi, di mana kontrak konstruksi itu ada yang pertama ada yang namanya lump sum kontrak atau fixed price, yaitu jenis kontrak dengan harga total yang sudah pasti, artinya harga total keseluruhan nilai proyek itu sudah pasti, tidak bisa berubah, atau sudah yang mengikat adalah nilai jumlah daripada seluruh nilai proyek. Semua volume dan harga yang tercantum pada bukti sudah dianggap benar, jadi tidak ada kesalahan lagi, tidak ada lagi perubahan pada volume pekerjaan, sehingga yang mengikat adalah jumlah seluruh daripada nilai kontrak sendiri. Jadi kerugian atau kesalahan perhitungan itu menjadi tanggung jawab kontraktor ketika terjadi pelaksanaan. Setelah proyeknya berjalan, ternyata terjadi banyak perhitungan kesalahan volume dan gambar, itu sudah bukan menjadi tanggung jawab ya owner, tapi menjadi tanggung jawab daripada kontraktor. Ya, kontrak jenis ini paling sering digunakan pada proyek-proyek konstruksi pada kondisi normal. Jadi kalau dia pas kondisinya tidak normal, sulit diprediksi, ini tidak dipakai gitu artinya. Terus unit price atau unit price kontrak atau kontrak harga satuan. Di sini adalah harga satuan itu yang mengikat nilai kontrak. Jadi masing-masing pekerjaan sudah disepakati secara bersama berapa besaran daripada nilai-nilai itu, tidak bisa berubah. Ketika harga, misalnya harga semen itu ditetapkan dengan harga Rp60.000 per saknya, ketika itu nanti terjadi perubahan harga yang naik atau turun, itu sudah menjadi resiko daripada rekanan daripada kontraktor. Jadi pada unit price itu yang mengikat bukan harga seluruh nilai, tetapi yang mengikat adalah harga satuan. Ketika ada volume pekerjaan yang istilahnya kurang pas, ada naik ada turun, itu sifatnya fleksibel, artinya masih bisa diadakan contracting order atau perubahan pekerjaan. Jadi bisa dibayarkan berdasarkan volume yang dikerjakannya gitu. Yaitu berapa, misalnya terjadi selisih pemasangan antara pekerjaan pasangan keramik, misalnya di situ dalam anggaran biaya tertuang di situ 200 meter persegi, sementara di
lapangan mencapai 250 atau 300, itu lebihannya masih bisa diajukan anggarannya untuk penambahan atau mengalokasikan atau memindahkan pekerjaan lain, mengurangi jenis pekerjaan lain untuk menambahkan di pekerjaan yang terjadi kekurangan. Terus di sini ada cost and fee contract. Di sini cost and fee contract ini adalah sistem kontraknya yang ya hanya si kontraktor dapatnya dari jasa aja, dari jasa pekerjaan yang telah dilaksanakan. Dihitung dengan persentase dari biaya nilai real pembangunan. Misalnya pembangunannya nilainya 1 miliar, diambil 10%-nya, misalnya kita ambil 100 jutanya untuk nilai kontrak daripada pekerjaan. Jadi sistem ini banyak digunakan pada pembangunan dengan cara sistem swakelola, tidak banyak digunakan pada proyek pemerintah. Kemudian di sini kami juga menyampaikan masalah kontrak BOT kontrak atau Bill of Rate Transfer, yaitu pada sistem ini investor sekaligus kontraktor melaksanakan pembangunan milik owner dengan dana sepenuhnya dari investor itu sendiri. Jadi yang melaksanakan pembangunan milik owner itu adalah investor. Imbalannya investor apa? Jadi imbalan investor itu untuk mengoperasikan sementara sarana terbangun daripada bangunan tersebut dalam jangka waktu tertentu, misalnya hasilnya menjadi hak investor. Setelah itu sarana tersebut baru dikembalikan kepada owner gitu. Jadi urutannya adalah sarana dibangun, ya, sudah itu sarana dioperasikan, kemudian sarana dikembalikan kepada pemilik atau owner. Kemudian selanjutnya adalah turnkey project atau sistem putar kunci. Di sini pemilik atau investor mempunyai lahan dan dana gitu. Jadi investor punya lahan dan dana yang memberi perintah kepada kontraktor turnkey builder, jadi untuk membangun suatu sarana tertentu, termasuk di dalamnya kegiatan menyiapkan perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan terhadap keseluruhan pekerjaan. Sudah itu misalnya gedung tersebut perlengkapan dan perabotnya setelah semuanya siap dipakai atau dihuni, baru diserahkan kepada investor. Sudah itu dilakukan pembayaran, bisa dengan cara termin, bisa setelah semua selesai dikerjakan. Jadi bisa melalui dua cara, mau pembayarannya biasa dengan termin, bisa juga dengan setelah semua pekerjaan selesai. Kemudian skema daripada turnkey project kontrak ini adalah investor, sudah itu kontraktor, ya, investor yang menunjuk kontraktor, sudah itu kontraktor sendiri menyiapkan sendiri perencanaannya terkait dengan anggaran biaya, terus gambar kerja dan seterusnya, kemudian melakukan pelaksanaan setelah desain selesai, kemudian melakukan kontraktor menunjuk pihak supervisi untuk melakukan pelaksanaan, kemudian hasil sarana yang lengkap kemudian baru diserahkan kepada pihak investor gitu. Jadi inilah tahapan daripada pembuatan skema turnkey project contract. Kemudian di sini ada penerapan kontrak pada proyek konstruksi, khususnya jenis kontraknya itu ada, di situ ada lansam, ada unit price, terus ada cost and fee, ada bill of rate transfer, ada turnkey. Jadi ketika pada proyek pemerintah, apakah boleh membuat kontrak dengan sistem lansam? Boleh. Apakah boleh menggunakan dengan sistem unit price? Jarang. Apakah boleh? Ya artinya jarang ini bukan berarti nggak boleh, ya sah-sah saja gitu ketika pemerintah menjalankan proyeknya sebagai owner untuk memilih kontrak unit price, boleh, tapi jarang. Terus cost and fee juga ada, boleh. Dia yang dikontrakkan cuman
upahnya saja, boleh saja gitu. Yang dikontrakkan hanya upah pekerjaan. Jadi diambil berapa persen dari nilai proyek itu kemudian dikontrakkan. BOT juga boleh aja silahkan gitu, tapi ya jarang. Yang nggak boleh adalah turnkey yang tadi saya sebutkan di awal tadi. Kemudian di proyek swasta semua boleh. Ketika lansam juga monggo silahkan, di unit price juga silahkan, cost and fee silahkan, BOT silahkan, dan turnkey juga silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.